Terus masih mau nanya lagi nggak apa-apa ya Bu Ana sama Bu Puspa ya. Mewakili pertanyaan 14.000. Makin menarik nih soalnya. Kalau 14.000 di sini penuh kan? Penuh. Jadi diwakili sama saya sama Pak Hilman. Selanjutnya nih mau nanya Bu Ana sama Bu Puspa. Untuk bisa menikmati atau apply cool kan pastinya harus punya rekening BRI ya. Tapi kadang pedagang itu yang namanya pedagang, Pak Hilman pengennya tuh buka gitu loh di pasar, enggak bahkan untuk kembang aja susah. Mereka menghargai setiap detik, setiap menitnya berdagang di pasar secara offline. Kira-kira ada nggak sih kemudahan atau salah satu syarat yang bisa kalau rekening ke BRI itu tuh nggak perlu datang langsung gitu, bisa ada cara lain nggak, apalagi di era digital sekarang gitu ya? Gimana? Kebetulan ya saat ini kan semua era transformasi ya, semua serba digital, semuanya bahkan mungkin hampir sebagian orang sudah meninggalkan cara tradisional atau cara konvensional yang awalnya konteks buka rekening datang nih ke bank, ngantri, terutama BRI ya, pasti tahu sendiri dong antriannya luar biasa kan, dari depan, betul, ya, betul, yang sudah antriannya luar biasa. Nah, tidak hanya BRI ini sekarang kita sudah melakukan transformasi digital, artinya untuk buka rekening aja ya, dalam konteks buka rekening yang untuk sebagai syarat yang tadi harus punya rekening pastinya kan, rekening BRI. Nah itu buka rekening itu mudah sekali, jadi nggak perlu nih pedagang datang ke bank ngantri-ngantri. Nah cukup aja secara online di website di bukarekening.bri.co.id. Itu caranya mudah banget, tidak sampai dengan 10 menit, bahkan 5 menit. Asalkan kondisi jaringannya oke nih ya, nah itu langsung jadi. Nah itu langsung jadi nomor rekeningnya, kemudian langsung difasilitasi dengan aplikasi Brimo, internet banking, jadi nggak perlu datang lagi ke bank, nggak perlu repot-repot. Nah saat ini untuk transaksi digital saving, namanya digital saving ya untuk buka rekeningnya. Jadi para pedagang tidak harus selalu kalau buka rekening harus pakai buku tabungan, harus pakai kartu ATM. Nah sekarang kita penarikan bisa tanpa kartu nih, Teh Nadia sama Kang Hilman. Iya, bisa ya. Jadi kayak orang sekarang itu kan ketinggalan dompet nggak apa-apa ya. Yang penting nggak ketinggalan handphone. Gitu. Jadi semuanya ada di handphone, ada di genggaman tangan. Dan itu langsung aktif ya? Iya, langsung aktif saat itu juga sudah bisa langsung bisa bertransaksi juga, bisa langsung untuk transaksi pembayaran dan lainnya. Pokoknya semuanya bisa. Jadi tadi tarik tunai nggak perlu lagi. Aduh kartu ATM ketinggalan, saya harus tarik uang tunai gimana nih? Harus pulang lagi. Betul, nggak usah ya. Nggak usah, tinggal datang aja ke mesin ATM terdekat. Nanti di Brimonya diaktifasi, masukkan kode referensi, tinggal dimasukkan di sudut kanan bawah, tinggal diklik aja. Nanti tinggal masukkan kode referensi, nanti keluar deh uangnya. Wih, Canggih dan pas ini buat pedagang-pedagang yang perlu datang, yang mereka memang waktunya banyak di pasar gitu ya, Pak ya. Jadi datang pagi, pulang sore, pasti bank udah tutup. Gimana nih cara buat bikin rekening? Gimana nih cara narik uang? Gampang banget. Lewat online bisa. Tadi apa aplikasinya namanya Ibu? Di bukarekening.bri.co.id. Mungkin di sini nanti ada nanti ya. ada mungkin di bawah sini ya. Linknya biar para pedagang bisa langsung klik. Terus nanti setelah aktivasi rekening bisa download aplikasinya ya Bu ya. Langsung setelah rekening terbentuk nanti langsung dilanjutkan dengan aplikasi Brimonya, BRI Mobile-nya. BRI Mobile atau Brimo. Itu di Play Store, kalau Android ada ya Bu ya. Atau di App Store. Atau di App Store. Pokoknya cepet kok. Untuk syaratnya tadi cuma KTP aja ya. Nanti ada beberapa dokumen yang dibutuhkan pada saat untuk buka rekening. Ada KTP, kalau NPWP itu opsional bagi yang punya. Jika tidak ada itu bisa di skip aja. Sama rekaman biasa, rekaman audio untuk suara bahwa bersedia verifikasi ya. Verifikasi bahwa betul yang buka rekening adalah sesuai dengan KTP. Bersedia buka rekening di BRI dan lain sebagainya. Itu caranya mudah banget. Atau nanti bisa kita demonstrasikan juga ya Pak. Pada saat misalnya mau ada kumpul pedagang nih, mau bicara, nah bisa. Nanti kita bisa buka masal nih, kita langsung praktekkan nih Pak, bener nggak sih yang kita bicarakan berdua ini? Tutorial. Buka rekening betul, buka rekening BRI itu gampang nggak sih? Apakah cuma omong aja atau gimana? Nanti bisa kita buktikan ya Pak. Mungkin bisa di-range waktunya kapan Pak ini? Untuk waktunya mungkin nanti kita bisa kita aturkan lah, biar bisa optimal juga kan dengan teman-teman pedagangnya. Saya daftar, kamu ikut, pengen lihat
Bener nih Teh. Betul ya. Kita ajak Berarti Teh ini Nadia nanti ya. pendaftar pertama jangan Iya, saya dengan 14.000 pedagang lainnya penuh tuh, tapi seru kan? Oh, Pengen lihat nih. ramai nanti. Pengen lihat gimana sih? Bener gak sih kok bisa secepat itu? Enak banget sih. Apalagi yang fitur ngambil uang nggak perlu pakai kartu ATM. Iya. Simpel banget. Simpel. Bener-bener memudahkan sih, ya Pak ya. Oke, ini bentuk transformasi digital dari dari BRI ya, Iya. Bu ya. Dan saya kira itu tadi yang apa namanya tata caranya itu perlu didemonstrasikan. Tutorial. Tutorial ya. Iya. Nah, kalau Brimo, kalau bagi kita nih bapak-bapak muda gitu ya, sering nonton bola dan tahu nggak? Pasti pada lihat Brimo, Liga 1 BRI yang sekarang pasti pada semuanya udah pada tahu tuh. Cuman bisa jadi itu ada yang belum tahu. Bisa jadi. Betul. Udah pada tahu. Iya. Dan nggak ada waktu ngantri ke BRI. Aduh, BRI antrinya luar biasa. Tapi emang di BRI itu ramai sekali sih, Pak. Telat sedikit, antrian memang nasabahnya banyak banget. Dan alhamdulillah jadi salah satu solusi yang efektif menurut saya ya, dengan adanya transformasi digital dari BRI. Bu Ana sama Bu Puspa dari tadi kan nyebut-nyebut Brimo, jadi penasaran nih ada fitur apa aja sih di Brimo yang bisa dibagi nih ke kita mewakili para pedagang. Siapa tahu kan semakin banyak fitur yang bisa dipakai, semakin memudahkan pedagang nih, dan juga pastinya nasabah BRI. Gue kasih tau dulu apa aja. Kayaknya untuk lebih real ya, maksudnya dari tadi kan kita bisa tentang Brimo, tentang fitur dan lain-lain. Kayaknya lebih enak kita praktek langsung. Iya, boleh. Bisa nggak nih di praktek ya? Boleh. Kan proses pembukaan dulu. Iya. Semua Brimonya kan udah. Nah, gimana sih nih biasanya kalau untuk user ID agak repot gitu ya. Nah, gimana cara mudahnya? Nah, bagus kan punya tips and triknya. Aku tuh lebih mudah. sering lupa ya user apa, password apa, kan Banyak banyak kombinasi tuh ya. besar untuk karakter dan lain sebagainya. Nah, bagusnya ada. User ID itu ketika kita buka aplikasi Bimo pertama kali ya, pasti ditanya itu ya. Jadi ada password pastinya kan. Jadi Sering untuk lupa nih. buat login, buat masuk. Iya, buat login itu kita perlu user ID sama password. Gitu. Satu lagi tambah PIN. PIN itu buat transaksi. Aku sukanya aku tuh nggak perlu nginget-nginget gitu. Jadi kan aku tinggal login ya. Ini kan aplikasi Brimo kayak gini kan. Nah, jadi tinggal aku pencet login. Terus di sini ada gambar sidik jari, tinggal aku pencet. Terus aku tinggal fingerprint. Jadi aku nggak perlu lagi password mengingat-ingat huruf besar huruf kecil dan sebagainya. Jadi cukup dengan pinjam. Apalagi kan buat pedagang mungkin banyak transaksi sama orang tiap hari. Dan kan pedagang saya suka lupa gitu loh. Tukar dengan password dengan apa. Jadi cukup dengan satu jari, satu jari sudah bisa login. Udah gini. Wah, itu aman banget kalau sidik jari kan cuma punya kita. Iya, nggak bisa. Saya sama Teh Nadia ini beda. Nggak bisa dipinjam ya. Nggak bisa. Artinya transaksinya aman. Ini kan setiap orang pertama yang menggunakan sidik jari untuk kita sebagai nasabah. Nah, yang kedua pada saat kita melakukan transaksi nanti akan diminta otorisasi PIN. Ada PIN 6 digit PIN. Nah, kalau PIN harus diingat nggak bisa pakai sidik jari ini kan Ilma. Betul. Kalau Itu aja itu. Ya, betul. Jadi ada secure-nya itu dua. Yang tadi awalnya untuk bukan menggunakan password, yang tadi misalnya password bisa diganti dengan jari. Nah, yang kedua lagi untuk transaksi akhirnya nih, misalnya mau transaksi transfer. Nah, nanti ada otorisasi PIN. Oke, 6 digit ya. Iya, PIN-nya 6 digit. Dan fitur-fiturnya banyak sekali di sini. Kita juga bisa melihat transaksi keuangan kita ini sehat atau enggak nih. Jadi bisa juga nih nanti bisa di laporan keuangan kita bisa buat simulasi laporan keuangan dengan misalnya salary kita sekian, pendapatan kita sekian, dengan uang sekian. Nah kira-kira ini sehat nggak nih keuangan kita? Jadi ini bisa seperti financial advisor. Iya. Bisa sebagai bisa dilihat di sini nanti keadaannya apakah dia waspada, berbahaya. Nah kebetulan aku udah coba sendiri, saya sendiri aja waspada gitu ya. Berarti artinya saya harus lebih betul, lebih hemat lagi, lebih diatur lagi pengeluarannya. Oh jadi riwayat kasus itu ada ya? Bisa ya di Brimo. Ini aku nambahin satu lagi nih. Apa tuh? Bukan cuma fingerprint ya, juga bisa Face ID. Jadi wajah. Iya, para pengguna Apple gitu kan, iPhone bisa tuh.
Gitu. Jadi nggak tambah satu lagi. Jangan khawatir, Makin mudah jangan khawatir buat lupa login atau buat masuk. Iya, ini bisa pakai fingerprint, SID, dan nanti otorisasinya pakai PIN. Mudah, aman pula. Dan pastinya bisa jadi pengingat, terutama buat kaum wanita nih. Kan ya maklum aja lah ya, kalau misalkan udah ada aplikasi di tangan, kadang suka lupa gitu belanja apa. Gitu ya. Jadi ingetin sama Brimo, nih laporan keuangannya udah kasih apa aja. Jadi bisa mengingatkan kita buat lebih hemat, lebih mengatur kita ya, gitu ya. Kalau ibu-ibunya bisa dibantu juga dari keuangan, bapak-bapaknya juga rada-rada tenang gitu. Oh gitu ya, rada tenang gitu ya Pak ya. Biar ibu harus tahu diri gitu ya berarti ya. Ibu harus ngingetin kan aplikasi. Iya. Mantap banget ini. Mantap banget ini. Emang harus ada tutorial sebagai pedagang sih, Pak, yang tadi direncanakan insya Allah. Dan ini benefitnya tadi kan udah untuk transaksi pribadi nih. Kita kan kembali lagi ke konteks pedagang ya. Nah, konteks pedagang ini kita kan tadi untuk tahunya kalau untuk transaksi internet banking kayak misalnya kita transfer. Nah, bisa juga untuk pembayaran. Nah, pembayaran pedagang nih. Nah, di BRI itu ada yang namanya KRIS. Jadi KRIS itu apa ya definisinya itu Quick Response Code Indonesia Standard. Jadi itu produk langsung dari Bank Indonesia. Nah, untuk di BRI sendiri sudah dilengkapi dengan KRIS nih dalam aplikasi Brimo. Jadi misalnya nih, nah di sini kan kebetulan saya punya ada barcode nih yang dari tadi nggak diapa-apainnya. Misalnya nih pedagang. Tadi kan kita udah bicara tentang permodalan dan lain sebagainya. Nah, mau nambahin satu lagi nih untuk memudahkan pedagang dalam misal mau buat laporan keuangan atau mau pinjam di BRI, pasti kan dia harus tahu nih keuangannya untuk melihat keluar masuknya uang. Nah, di BRI kita fasilitas untuk pembayaran nih. Nah, yang tadinya kan tadi saya bilang tradisional bayar uang tunai, transfer aja deh transfer. Tapi kan transfer itu kan tingkat keamanannya mungkin kita harus memastikan betul nggak sih uangnya. Nah, kita ada medianya nih namanya QR code, jadi barcode. Nah ini salah contoh aja. Jadi nanti pedagang, kami fasilitasi dengan fasilitas barcode ini. Jadi kita datakan nih, misalnya di sini contohnya ini ada toko. Merchant-nya itu gitu ya? Nama kiosnya. Misalnya toko buah atau toko baju sesuai dengan namanya masing-masing. Kita akan buat sesuai dengan nama kiosnya, nama tokonya. Nah, ini kan muncul nanti akan kami terbitkan dan ini langsung H+1 langsung jadi misalnya hari ini kita daftar ini, besok pagi udah bisa kami antar. Muncullah barcode ini. Nanti dengan menggunakan Brimo ini pelanggan atau customer pembeli bisa langsung nih, mungkin bisa contohin aja ya. Langsung ini ada menu kris di sini. Langsung di scan gitu ya. Kita langsung scan aja di sini. Nah, ini ada muncul ya. Langsung muncul nih nama tokonya. Ya. Terus kita misalnya pembayarannya mungkin kita mau coba nih berapa nih kita mau coba berapa nih misalnya pembayaran Rp100 misalnya Rp100 ya. Ini Bu Puspa nggak mau nunjukin karena saldo kita muncul. Jadi kita tidak kita skip untuk dari saldonya ya. Ini udah di oke ya, udah di oke. Nanti tinggal aku oke juga. Nah ini yang jadi tinggal aku masukin pinnya. Nih, aku masukin pin ya. Tinggal kita tunggu laporannya berhasil atau tidak. Nyampe 1 menit loh. Ya, ini berhasil. Nah, ini kan dari sisi pembeli ya. Di sini. Nah, untuk pelanggan benar nggak sih ini pedagang masuk nggak sih ini uang saya langsung dapat notifikasi ke handphone si pedagang. Otomatis gitu langsung real time pada saat terima notifikasi berhasil sukses, si pedagang pun langsung terima notifikasi itu berhasil pembayarannya. Gitu, jadi langsung real time hari itu juga terima. Jadi nggak ada, udah masuk belum kalau ada nanti saya kira harus cek dulu karena nomor handphone dan lain sebagainya. Nah kalau ini langsung real time langsung masuk ke pedagang. Jadi benar-benar memudahkan dan nggak perlu bawa uang banyak tunai, cashless ya semuanya tanpa uang tunai. Iya betul. Jadi misalkan saya mau buka, saya punya toko baju muslim di Blok F, toko Nadia. Terus saya pengen nih pelanggan-pelanggan saya bayarnya mudah pakai kris dari BRI. Berarti bisa langsung request gitu ya bikin ya. Besoknya langsung ada. Besoknya langsung jadi langsung kami antar. Dan ini bisa diperbanyak. Yang cetakan ini dari BRI. Ya, nanti dari BRI. Nanti kita bisa sebanyak mungkin nih. Nah, misalnya Teh Nadia ini punya
selain ada kios yang offline yang di pasar Blok F, misalnya punya online ya, misalnya di salah satu e-commerce. Nah, ini bisa juga nanti kita kasih soft-copy-nya untuk kita taruh di di online shop-nya gitu. Jadi nggak hanya transaksi yang benar-benar memudahkan sih semuanya gitu, dan transaksinya mudah sekali. Memang semua satu HP ya, Pak ya, di handphone semuanya, Itu semuanya di ya. handphone. Ketinggalan dompet masih nggak masalah. Tapi kalau ketinggalan HP, Yang penting tanda kutip saldonya tersedia. Iya. Kan kalau kurang saldo kan bisa ke BRI kan untuk permodalan kan ke pedagang kan. Bapak sih sebenarnya mudah-mudahan Bapak jadi paham gitu ya, saldo mohon gitu diperhatikan gitu ya. Wah, mantap, berarti semuanya pembayaran di kris di provide sama BRI. Udah, semuanya jadi gampang ya. Tadi udah banyak banget yang diobrolin nih Pak Hilman, dan pertanyaan-pertanyaan itu mewakili kegelisahan, kebingungan 14.000 pedagang Perumda PTJ Kota Bogor. Dari mulai terus juga prosesnya seperti apa, dan juga ada fitur Brimo dan kemudahan lainnya. Mungkin terakhir nih dari Bu Ana sama Bu Puspa, boleh disampaikan nggak sih kira-kira apa pesan atau sesuatu yang mau diingetin nih ke pedagang? Silahkan Bu. Mungkin pesannya satu ya, untuk para pedagang khususnya di Perumda Kota Bogor, langsung segera buka rekening di Bank BRI, khususnya di Bank BRI Pajajaran, Jalan Raya Pajajaran nomor 35. Nah, nanti ada alamat websitenya di sini. Jadi semakin cepat bertransaksi di BRI, semakin cepat pula untuk para pedagang untuk mendapatkan permodalan dari BRI, dan nikmatilah kemudahan transaksi di BRI. Mungkin ada mau tambahan dari Mbak Puspa? Iya, jadi tambahan semakin cepat, semakin cepat bergabung di BRI, semakin mudah mendapatkan permodalan kurnya. Gitu. Bukan hanya semakin cepat ya, semakin mudah untuk mendapatkan kurnya. Itu jadi jangan tunda lagi, segera aja buka rekening BRI dan transaksinya di BRI. Semakin cepat. Ada lagi Bu? Ya, sorry tambahan gimana? Sekarang kan lagi marak-maraknya ini ya, transaksi. Mungkin beberapa orang ada yang takut buka rekening di bank, takut uangnya hilang. Oh iya, ketinggalan nih. Tadi kan kita udah bicara permodalan, terus kemudahan transaksi. Pastinya di era digital ini pasti ada dong, tidak semuanya positif. Pasti ada nih sesuatu hal yang membuat khawatir, kegelisahan nih para nasabah-nasabah terkait itu pasti. Takutnya penipuan dan lain sebagainya. Nah, untuk pesan aja sih untuk para pemegang rekening khususnya nasabah Bank BRI, pihak perbankan tidak pernah meminta nomor PIN, password atau user ID kepada nasabah BRI. Nah, jangan pernah memberikan kode OTP. OTP itu yang 6 digit dikirim, biasanya pengirimnya dari Bank BRI, 6 digit ke nomor handphone. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun, termasuk ke perbankan, termasuk ke karyawan BRI, termasuk ke Bu Puspa atau ke saya atau ke siapapun, kepada semua. Rahasia, betul-betul rahasia. Khusus kita saja pemegang rekening, dan kode CVV ya, CVV itu kode 3 digit di belakang nomor kartu. Jadi kalau pembuka rekening dapat kartu, di belakangnya ada 3 nomor, namanya kode CVV itu namanya. CVV. Nah, artinya kita tidak boleh memberikan kode CVV itu, kode OTP yang 6 digit, dan jangan memberikan user ID, password atau PIN apapun kepada pihak perbankan sekalipun. Kami tidak pernah memberikan, tidak pernah meminta hal tersebut. Jadi itu untuk kenyamanan bertransaksi sama keamanan tepatnya. Karena kan kita sudah bicara semua kemudahan, semua teknologi, artinya kita harus saling menjaga nih. Artinya secure-nya adalah dengan tidak memberikan kode OTP, CVV, user ID dan password kepada siapapun termasuk pihak perbankan. Mungkin itu pesan terakhirnya dari selain tadi pesan buka ini pesan terakhir kita hari ini. Betul. Di sesi ini ada lagi. Mungkin ada sesi-sesi selanjutnya. Biasanya banyak nih yang menarik nih. Pasti. Oke, jadi yang saya tangkap intinya
udah banyak kemudahan nih ya Pak Hilman yang ditawarkan oleh BRI dengan adanya teknologi. Saya perlu adanya kehati-hatian dari pedagang, dari nasabah. Tadi rangkumannya nomor CVV 3 kartu tadi ya di bank kartu. Terus OTP, juga OTP yang masuk 6 digit kan, dan kalau masuk Brimo itu ya user ID sama password yang dikasih ya Bu ya. Betul, tidak memberikan itu kepada siapapun, termasuk kepada kami berdua. Betul, karena pihak bank yang memang benar-benar pihak bank nggak bakal nanya itu ya Pak Hilman ya. Dan kalau misalnya ada telepon nih, yang dapat suka undian ada tuh BRI, mengatasnamakan BRI dapat undian atau door prize harus transfer mengisi link di bawah ini. Nah, untuk itu silakan hubungi langsung ke bank BRI terdekat, langsung klarifikasi langsung. Dan pihak bank itu kalau misalnya kita ada undian atau apapun, pasti kita akan berikan pemberitahuan secara tertulis. Pasti kita udah tahu nih hadiah BRI ini apa aja. Bisa kita kan publish nih ya. Terus tingkatkan saldo ya biar dapat hadiahnya. Itu hadiah yang pasti ya, bukan hadiah yang ditelepon dapat hadiah sekian. Klarifikasi dulu ke BRI. Betul. Bisa dikasih saldo kalau kurnya cair. Iya. Bisa. Semakin mudah kalau transaksinya dari sekarang. Dari sekarang. Jadi semakin cepat juga prosesnya. Wah, sip. Udah terjawab banget semuanya, dan mudah-mudahan para pedagang semakin tercerahkan ya, Pak ya, dan semakin langsung besoknya daftar dan juga buka rekening BRI, proses BRI Pajajaran nomor 30. BRI Pajajaran. Dan tentu dari kami juga ini kayaknya antisipasi juga siap-siap, pasti akan ada yang nanya juga nih ke unit. Ini kita nonton di di podcast PPJ Kota Bogor. Betul, ada BRI ini gimana nanti bisa aja kita kontak teman-teman BRI juga ya. Siap-siap kita juga. Semuanya harus siap nih. Terima kasih banyak buat kedatangannya dari Bu Ana dan Bu Puspa, udah sharing banyak hal ke kita ya Pak ya, mulai dari kredit, terus juga tadi tutorial Brimo, cashless transaksi di tutorial kan, terus pengingat juga banyak hal bahwa semuanya bisa pakai handphone, nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa kartu ATM, dan yang terakhir hati-hati. Betul. Itu yang paling penting. Keamanannya perlu diperhatikan. Saya rasa ini semua bakal jadi informasi yang bermanfaat, insya Allah buat pedagang 14.000 pedagang Perumda PPJ Kota Bogor. Berkah selalu buat BRI dan juga buat pedagang, karena kita di sini saling membantu. Insya Allah niatnya baik untuk memajukan perekonomian Indonesia, ya nggak Pak Hilman? Saya rasa sudah cukup dari narasumber kita nih, sudah seru banget. Mudah-mudahan nextnya invite lagi Kang, undang lagi dengan sesi-sesi yang lebih menarik. Gak terasa nih sudah cukup lama kita berbincang-bincang dan seru banget ya, seru banget. Pak Hilman. Mudah-mudahan next session kita bisa invite rekan-rekan dari BRI dengan berbagai banyak informasi yang lebih bermanfaat untuk pedagang di Perumda PPJ Kota Bogor. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor atas dukungannya yang membuat acara podcast Sahabat PPJ ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Gesindo, kepada BRI, Kopi Teko, Roti Jawara, Make Up by Andy, dan juga Mojang Jajaka Kota Bogor. Dan juga untuk para penonton, sahabat setiap podcast PPJ Kota Bogor, terima kasih sudah terus nonton dan mendukung podcast kami. Nantikan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik dengan banyak informasi-informasi yang pastinya penting untuk para pedagang semuanya. Saya pamit undur diri, Nadia Nurlita, dan co-host saya Hilman, Ana Pertiwi, saya Puspa. Sampai ketemu lagi di podcast Sahabat PPJ selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.